Ada lagi. Yang benar di bulan Ramadan ini harus banyak baca Al-Quran. Apa perlu khotam berulang-ulang atau khotam satu kali saja tapi memperbaiki bacaannya? Membaca dan memperbaiki bacaan Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita orang Islam sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Islam. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Islam. Masa masih berpuas diri dengan bacaan yang masih gerotal-geradul? Padahal Quran ini kitab suci kita. Kalau bukan kita yang membaca secara benar, secara tartil, lantas siapa? Ya, kita sudah bertahun-tahun, sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun menjadi orang Islam, bahkan sejak lahir sampai sekarang usia 50 tahun. Sudah puluhan tahun menjadi orang Islam, masa masih berpuas diri baca Quran, baca kitab sucinya gerotal-geradul saja? Tidak berusaha, tidak ada usaha untuk memperbaiki bacaan Qurannya. Padahal baca Quran secara tartil itu perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, perintah agama kita. Bacalah Quran secara tartil. Tartil itu ya berarti kita membaca Al-Quran, memberikan hak-haknya. Setiap hurufnya kita baca sesuai dengan haknya, kita berikan semaksimalnya. Kalau belum ada usaha untuk memperbagus bacaan, berarti kita belum maksimal. Belum ada usaha. Tapi kalau sudah berusaha secara maksimal, iso ngono, sudah maksimal betul. Apalagi terkait dengan makhrot. Makhrot itu sangat sulit. Lah, apalagi sudah sepuh. Namun ada usaha dulu untuk memperbaiki bacaan. Lah, sudah dilakukan secara maksimal, ternyata memang maksimalnya begitu, ya sudah. Secara maksimal sudah kita lakukan. Namun harus ada usaha dulu. Masa jadi orang Islam sekian puluh tahun, baca kitab sucinya masih gerotal-geradul. Bahkan ada yang nggak bisa baca Quran. Padahal sudah puluhan tahun, itu kitab suci kita. Jadi orang Islam itu orang Islam yang paripurna gitu loh. Kita usaha menjadi orang Islam yang paripurna. Karena kitab suci kita itu satu-satunya kitab suci. Satu-satunya kitab suci yang sampai saat ini masih keasliannya terjaga. Dan kalau kita telaah, Quran itu mengajak kita maju, tidak mengajak kita mundur. Jalan di tempat saja tidak, apalagi mengajak kita mundur. Al-Quran itu kalau kita pahami, tadaburi dengan betul, itu mengajak kita maju, visioner ke depan. Maka kalau kita sudah sekian tahun menjadi orang Islam, kok masih belum bisa baca Al-Quran dan tidak ada usaha ke arah sana, maka Islam kita dipertanyakan, usaha kita. Nah, ini kitab suci kita. Jadi orang Islam itu ya bisa baca kitab sucinya. Kita berusaha maksimal ya. Jadi orang Islam itu usahakan bisa baca kitab sucinya secara benar, secara tartil. Karena itu perintah agama, bukan perintah saya. Warattilil Qur'ana tartila, itu perintah agama. Bacalah Quran secara tartil. Untuk bisa membaca secara tartil harus belajar, harus praktek, mumarosah, sering praktek, tatbik, mumarosah. Jadi praktek kemudian membiasakan. Untuk praktek dan membiasakan tidak mungkin tanpa belajar. Kalau sudah sepuh bagaimana? Makanya kalau sudah sepuh maksimal, maka kita yang punya putra putri ini ajari anak-anak kita baca Quran sejak dini. Sejak dini. Maka ini kalau bisa dan harus bisa, seluruh siswa yang sekolah di lembaga kita
baik di SD MTA, SMP MTA, SMP IT MTA, lebih-lebih pondok pesantren MTA, semuanya harus bisa baca Quran secara tartil. Ini mohon diperhatikan ya, kayak bidang pendidikan dan juga guru-gurunya. Ilmu umum apa tidak penting? Penting. Namun kita orang Islam, Quran lebih penting. Ilmu umum apa tidak penting? Penting. Kita diperintah oleh agama kita untuk menjadi pakar di bidang kita masing-masing. Nah, kepakaran kita itu kita gunakan untuk manfaat Islam dan umat Islam. Maka penting ilmu umum. Dengan ilmu umum kita kuasai, panjenengan bisa jadi dokter. Jadi dokter, tetapi jiwa panjenengan harus ada jiwa mu'allim. Karena itu yang diperintahkan oleh Quran, oleh hadis. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama, itu kata Allah. Hanya seorang ulama yang takut betul kepada Allah. Ukhdu aliman, berusahalah untuk menjadi seorang yang alim. Alim itu pakar di bidangnya masing-masing, paham tuntunan agama, mengamalkan tuntunan agama, dan pakar di bidangnya masing-masing. Dalam hatinya, dalam dadanya, apapun profesinya, ada jiwa mu'alimnya. Itu baru disebut alim. Kalau hanya pakar satu disiplin ilmu saja, namun dia tidak paham dan tidak mengamalkan tuntunan agama, maka itu bukan seorang yang alim. Karena alim itu maknanya dia paham agama, mengamalkan agama, pakar dalam bidangnya, maka dia disebut alim kalau sudah mencakup 3 hal ini. Maka siapapun secara acak, harusnya murid-murid kita SMP, SD, MTA, SMP, MTA, SMP, IT, MTA, pondok pesantren MTA, jangan itu saja yang bisa membaca Quran. Kalau ada kita kirim misalkan perlombaan antar SMP baca Quran, yang dikirim hanya itu saja, sedang yang lain tidak. Makanya anak-anak kita wajib hukumnya secara acak, sehingga orang itu mengambil secara acak, oh ini murid dari sekolah yang di bawah MTA, diambil, ayo baca Quran ini, bisa, bacaannya betul. Ayo ini murid SMP MTA, siapapun kita ambil, berikan Qurannya, bisa baca. SMP IT juga begitu, bisa baca. Apalagi pondok pesantrennya harus lebih, ya harus lebih. Diambil satu santrinya, satu muridnya secara acak, tidak dipilih-pilih. Jadi secara acak diambil, diberikan Quran, ayo dibaca. Maka seluruh murid siswa MTA tidak boleh, jangan sampai terjadi diberikan Quran, bacanya alamaso, itu tidak boleh. Apa itu alamaso? Alif lam mim sod. Tetapi karena tidak diajari atau kurang serius dalam memberikan pelajaran Qurannya, lebih serius matematikanya, maka anak-anak kita baca alif lam mim sod jadinya alamaso. Ini fakta terjadi. Ini fakta. Ya, dan orang tua juga begitu, cek bacaan anak-anaknya, jangan mudah-mudah mempercayakan kepada sekolahnya. Boleh mempercayakan pada sekolahnya, tapi sampai di rumah cek bacaan Quran anak-anaknya. Ya, masa orang Islam, lembaga kita lembaga dakwah, masa siswa-siswa yang sekolah di kita bacaan Qurannya tidak betul? Ini kan sangat mengkhawatirkan. Padahal namun banyak juga yang sudah bisa. Namun ada yang belum bisa dan banyak juga yang belum bisa. Harusnya semuanya bisa. Apalagi masih kecil. Maka serius lagi. Guru-gurunya, ustadz-ustadznya lebih serius lagi dalam memberikan pendidikan dan pengajaran tentang Quran. Karena al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajari.
Ilmu di waktu kecil itu seperti kita mengukir di atas batu. Maka akan selalu diingat, melekat, mudah dipahami. Tetapi ilmu di waktu tua itu seperti kita mengukir, melukis di atas air, hilang mudah. Kan naksi alal ma, yaitu seperti melukis di atas air, mudah hilangnya. Panjenengan mengukir di atas air, itu mudah hilangnya, cepat sekali hilangnya. Maka ajari putra putri kita. Jadi orang Islam itu ya usahakan yang paripurna. Ya kalau sudah sepuh bagaimana? Karena sekarang baru tahu, ya usaha ke arah sana dulu. Secara maksimal belajar membaca Al-Quran dengan baik. Bukan hanya itu saja, usahakan kalau bisa kita menjadi bagian dari hamba-hamba pilihan Allah, yang dengan itu kita dipilih Allah untuk menjadi penjaga otentisitas, orisinalitas Al-Quran, yaitu dengan cara menghafalkan ayat-ayatnya. Ini perintah agama juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu kata Allah. Sesungguhnya kami sudah turunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga keaslian Al-Quran itu, sehingga tidak ada yang bisa merubah siapapun orangnya, meski walau hanya satu huruf pun. Dengan apa Allah menjaga? Inna memakai dhamir nahnu, berarti Allah melibatkan unsur yang banyak menjaga keaslian Al-Quran. Salah satunya dari para hufat itu, para penghafal Al-Quran. Sehingga ada satu huruf yang dirubah, para hufat penghafal Al-Quran akan tahu. Huruf fa dirubah menjadi wa, kalau kita tidak tahu. Idza dirubah menjadi id, kita tidak tahu. Tapi para hufat tahu. Ya, maka berusahalah kita menjadi bagian dari hamba-hamba pilihan Allah, yaitu menjaga keaslian Al-Quran. Dan Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Quran lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dihafal dan diambil pelajarannya. Fahal mim muddakir, tapi pertanyaannya, adakah orang yang berusaha ke arah sana? Itu pertanyaan besarnya. Nah, selain itu usaha ketiga, tentu ini yang penting, yang sangat penting, yaitu mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi bisa membaca, hafal ayat-ayatnya, tadabbur, paham apa yang dibaca, apa yang dihafal, paham betul. Jadi memahami dengan benar apa yang kita baca dengan tartil, apa yang kita hafalkan, sehingga pada akhirnya kita mengamalkan. Jadi bisa membaca kitab suci kita dengan baik, kemudian juga menghafal. Kalau tidak bisa semuanya, kita usahakan beberapa untuk kita hafal. Ya, bisa baca, hafal, dan kita paham. Mentadaburi berarti kita memahami, mengkaji dan memahami ayat demi ayat, huruf demi huruf yang ada di dalam Al-Quran. Setelah paham, tentu ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita amalkan apa yang kita paham, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita hafal, dari apa yang kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan proses ini tidak hanya berlaku saat bulan Ramadan saja. Di setiap saat, di setiap waktu, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Namun di dalam bulan Ramadan hendaknya ditingkatkan lagi. Karena ini tamu yang agung, bulan penuh berkah. Belum tentu di tahun mendatang Allah masih pertemukan kita. Kalau terkait dengan khatamnya harus berapa kali, tidak ada ketentuan. Maka di bulan Ramadan itu adalah sahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, maka giatkan lagi untuk belajar, membaca dengan tartil, untuk menghafal ayat-ayatnya,
untuk tadabbur, memahami apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dihafal, dipahami ayat-ayatnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah muslim yang visioner. Jadi maju, jangan jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Jalan di tempat puluhan tahun jadi orang Islam, tapi bacaannya masih grudal gradul. Jangan sampai itu terjadi.